Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Gubernur Iwayan Koster melarang wisatawan baik asing maupun lokal untuk mendaki gunung di Bali. Harga telur ayam terus naik di Karangasem. Kopi tak hanya enak diseruput saat panas, tapi juga bisa dibuat menjadi seni lukis yang berharga. Gubernur Bali Iwayan Koster kembali menegaskan Pemprov Bali tetap akan melarang wisatawan baik asing maupun lokal untuk mendaki gunung di Bali. Pernyataan tersebut kembali disampaikan Iwayan Koster di sela-sela acara Bali Digifest 2 di Art Center Denpasar, Jumat lalu. Menurut Koster, pariwisata di Bali akan lumpuh bila unsur kesucian alam atau gunung dirusak oleh segelintir wisatawan yang berperilaku tidak sopan. Ia meminta para pemandu gunung agar menjaga kelestarian dan kesucian alam bagi pariwisata Bali di masa akan datang. Kalau kita paham bahwa pariwisata Bali ini bisa kuat karena aura alam Bali, karena taksu alam Bali. Salah satu sumber dari aura dan taksu alam Bali ini adalah gunung yang disucikan. Kalau unsur yang menjadi kesucian ini kita rusak, maka itu sama saja kita mendegradasi kesucian alam Bali. Kalau kesucian alam Bali ini sudah semakin merosot, taksu Bali merosot, aura Bali ini merosot, siapa yang akan lagi tertarik ke Bali? Akhirnya semua pariwisata itu akan lumpuh. Jadi kita pikirnya jangka panjang, jangan mikirnya cuma hanya segelintir orang, hanya sekedar untuk pekerjaan sebagai pemandu ke gunung, ke bukit. Kita mengorbankan bagian besar daripada kepentingan pariwisata di Bali ini secara berkelanjutan. Itulah yang kita pikirkan. Larangan pendakian gunung di Bali telah ditetapkan Gubernur Bali Iwayan Koster dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang tatanan baru wisatawan asing maupun lokal selama berada di Bali. SK Gubernur tersebut nanti akan dituangkan dalam peraturan daerah atau peraturan bupati. Cakupan wisata pendakian itu seperti apa Pak tanggapannya? Kita akan menunggu mungkin entah itu perbub apa, kami tinggal masih nunggu itu. Yang jelas kami akan mendukung apa yang menjadi edaran, apa yang menjadi keputusan dari pemerintah Provinsi Bali. Kami sangat mendukung karena kesucian Bali, terutama gunung-gunung yang kita sucikan kan harus kita jaga dengan baik, sampai dikotori. Selain Gunung Agung, Pemprov Bali juga tengah mendata 21 gunung yang lain di Bali dan besar kemungkinan akan diberlakukan peraturan yang sama. Pengecualian diberlakukan jika ada kegiatan upacara persembahyangan dan penanganan bencana. Sebelumnya seorang warga negara asing berfoto bugil di Gunung Agung Bali. Foto ini menjadi viral dan menuai kontroversi. An Agung Gede Agung melaporkan dari kota Denpasar. Harga telur ayam terus mengalami kenaikan di Karangasem. Seperti di Pasar Terminal Karangsokong, harga telur ayam ukuran jumbo bahkan sudah menyentuh Rp62.000 per kerat isi 30 butir. Padahal biasanya harga telur ayam jumbo berkisar di Rp55.000 per kerat. Untuk telur ayam ukuran besar atau TB, saat ini harga per keratnya sebesar Rp58.000. Dari harga sebelumnya Rp55.000 per kerat. Sementara harga telur ayam sedang dari sebelumnya Rp53.000 per kerat, saat ini naik menjadi Rp56.000 per kerat. Harga telur ayam ukuran kecil atau TK naik dari harga sebelumnya Rp48.000
menjadi Rp50.000 per keratnya. Dari berapa ya itu ya, bekasnya 45 telur kekanya. Naik sekarang 50 jual ya. Terus belinya 48 segini. 48 harga dari kandangnya 48. Tak jual 50. Terus apa lagi? Yang kayak gini, yang tanggung. Kalau yang tanggung 54 dikasih dari kandangnya. 256. Kalau setengah tray sama harganya 28. Harga trayan kalau ngecernya 2001. Terus kalau yang super jumbo 60 modal. Kalau jualnya 62 setray. Nyari 2.000 untung setray. Cuman karena ya hari raya kan semua membutuhkan, ada sih beli, cuman hari-hari biasa itu kadang-kadang orang nggak jadi beli karena itu udah harganya naik. Selain harganya yang terus mengalami kenaikan, sejumlah pedagang di pasar mengakui pasokan telur ayam dari peternak juga menurun sejak beberapa pekan terakhir ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sebagian bangunan Pura Pusah ini masih utuh, namun beberapa tiang penyangga sepertinya harus diganti karena sudah lapuk dimakan api. Sabtu lalu, pura di Banjarbayat, Desa Melinggi, Kelot Payangan, Gianyar terbakar. Api melahap sebagian bangunan pura sehingga sulit diselamatkan. Warga dari 3 desa adat yakni Banjarbayat, Banjar Karangsewong, dan Banjar Penece, Senin kemarin bergotong royong mengangkat puing sisa kebakaran yang masih berserakan. Diperkirakan memerlukan waktu cukup lama untuk membenahi pura seperti sedia kala. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah. Kemarin sampai malam Armada juga sudah berganti untuk melakukan pemadaman. Dan malam juga kita lakukan asesmen ketika sudah melakukan pendinginan. Dari hasil asesmen tersebut, total kerugian itu hingga mencapai sekitar 10 miliar. Jadi kami masih unjuk dengan pimpinan untuk lebih lanjut terkait dengan bantuan sosial pasca bencananya. Dari kami, dari BPBD, termasuk pengerahan juga relawan hari ini dan beberapa anggota komisi untuk melakukan pembersihan di area puing-puing sisa kebakaran. Yang itu sangat antusias sekali dalam kegiatan gotong royong membantu sesama nih. Artinya karena kejadian kemarin di Pura Pusah ini, sehingga masyarakat di Banjar Penece dan Karangsewong ini bisa langsung terjun membantu gotong royong dalam pembersihan puing-puing sisa kebakaran kemarin. Dari itu ya, yang kena 10, jadi masih 7. Pelinggi Baliaga, Ulun Baliaga, Pelinggi Tugu Jangga, dan gedang oleh juga Sarang Meru, Tumpang Limong, kita mereka selamat. Kenapa? Berarti memperino kenapa? Dengan setapakan itu gede, Pelinggi semi sempurna, karena bangunan. Kebakaran Pura Pusah di Banjarbayat terjadi pada Sabtu sore. Belasan bangunan suci di pura ludes dilalap api. Api diduga berasal dari dupa sisa persembayangan warga saat Tumpak Landap dan Purnama. 6 mobil pemadam dikerahkan dan selama 3 jam berjibaku memadamkan api. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.